Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat di kelas 10, marilah kita bersama-sama membahas terkait dengan latihan soal terkait dengan materi tentang keberagaman identitas di Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita mulai pembahasan soal pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk soal pertama, rumah joglo adalah rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi rumah joglo ini adalah rumah adat Provinsi Jawa Tengah. Untuk soal berikutnya, Konvensi Belanda Inggris dilaksanakan pada tahun 1928. Soal berikutnya, serimpi, kecak, saman, piring adalah nama dari tarian daerah. Jadi ini adalah soal yang gampang sekali ya anak-anak ya, pasti semuanya bisa menjawab. Soal berikutnya, suku Madura berasal dari Provinsi Jawa Timur. Jadi pasti semuanya juga bisa menjawab pertanyaan ini. Soal berikutnya, masyarakat Bali menggalakkan sebuah program guna mempertahankan kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat Bali yang makin lama terlihat makin memudar karena budaya asing yang masuk begitu saja dalam kehidupan masyarakat. Disebut dengan, jadi jawabannya adalah Ajeg Bali. Karena ini kan juga sudah jelas ya anak-anak ya, tulisannya adalah kehidupan masyarakat Bali. Untuk soal berikutnya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah di pasal 27. Oh ya, mohon maaf anak-anak. Jadi untuk soal ini, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI yang mengatur tentang wilayah NKRI ini ada di pasal 25A ya. Jadi jawabannya adalah pada pasal 25A, bukan pasal 27. Soal berikutnya, mementingkan suku sendiri, rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri disebut dengan, jadi jawabannya adalah etnosentrisme. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dalam masyarakat Indonesia disebut dengan istilah gotong royong. Selanjutnya, nama suku yang terdapat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara adalah suku Bima. Jadi ada di kawasan Bali dan Nusa Tenggara adalah suku Bima. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau dari rangkaian kepulauan yang ada di selat, jadi yang ada di Selat Makassar. Untuk soal selanjutnya, suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut dengan, jadi batas laut teritorial. Soal berikutnya, perbedaan ras banyak ditunjukkan dengan perbedaan, jadi jawabannya adalah perbedaan ras itu bisa terlihat karena perbedaan fisiknya ya anak-anak ya. Soal berikutnya, wilayah negara Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara, jadi sebelah utara Indonesia ini berbatasan dengan Malaysia.
Soal selanjutnya, suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal disebut dengan batas laut teritorial. Soal berikutnya, teman di sekolah ada yang keturunan Jawa, ada yang keturunan Betawi, Papua, dan Minang. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk suku bangsa. Soal berikutnya, kegiatan saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, dan antar hubungan. Interaksi juga diartikan sebagai suatu jenis tindakan lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain yang dikenal dengan istilah interaksi. Soal berikutnya, teman di sekolah ada yang berbicara dengan logat Batak, ada yang berbicara dengan logat Jawa, dan ada pula dengan logat Tegal. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan keberagaman dalam bentuk jadi bahasa ya, karena logat jelas dalam bentuk bahasa. Soal berikutnya, suatu bentuk nasionalisme di mana negara mempunyai suatu kebenaran politik secara organik disebut dengan nasionalisme kenegaraan. Jadi nasionalisme ini adalah suatu sikap cinta terhadap tanah air. Soal berikutnya, bentuk nasionalisme di mana rakyat mempunyai suatu perasaan nasionalis yang kuat. Selain itu juga diberi keutamaan dalam mengatasi hak kebebasan dan universal, disebut dengan nasionalisme. Jadi jawabannya juga sama, nasionalisme kenegaraan. Soal berikutnya, lagu daerah Apuse berasal dari, jadi lagu Apuse berasal dari Provinsi Papua. Soal berikutnya, kesepakatan Belanda dan Inggris terjadi pada tahun, jawabannya adalah 1891. Soal berikutnya, salah satu makanan khas negara Indonesia yang dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia adalah, jadi jawabannya adalah rendang. Jadi semua makanan di sini menurut saya juga lezat, tetapi mungkin berdasarkan survei dari beberapa jumlah penduduk di Indonesia, mereka menjawab bahwa rendang ronde termasuk makanan terlezat di dunia. Soal berikutnya, Pulau Ronde di Aceh merupakan pulau yang menandai perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Soal berikutnya, batas laut yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil ialah, jadi jawabannya sama, batas laut teritorial. Soal berikutnya, realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas, jadi untuk menganut asas pluralisme. Soal berikutnya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi dari pasal UUD 1945. Jadi merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa semua orang wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
Soal berikutnya, di sekolah ada siswa yang menjalankan ibadah sholat, ada yang pergi ke gereja dan pura untuk melaksanakan peribadatnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk, jadi dalam bentuk agama karena berhubungan dengan tempat ibadah. Soal berikutnya, berikut ini sikap untuk menghargai budaya orang lain kecuali menghindari sikap kedaerahan. Jadi ibu pesan ya anak-anak ya, ketika kalian menjawab suatu soal, perhatikan jika ada kata kecuali, bukan, ataupun tidak, berarti jawabannya kebalikannya. Soal berikutnya, persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia perihal Sipadan dan Ligitan mencuat pada tahun 1967. Oleh karena pihak Malaysia membangun tempat penangkapan ikan atau TPI. Soal berikutnya, berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya jika berada di luar negeri. Soal berikutnya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Soal berikutnya, keragaman identitas hendaknya disikapi dengan bijaksana. Dengan menghargai keragaman identitas dapat menghindari stereotip dan prasangka yang dapat memunculkan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita hendaknya menghargai keberagaman yang ada guna menciptakan keharmonisan sosial. Soal berikutnya, contoh identitas kelompok alami ditunjukkan oleh pernyataan di Indonesia terdapat ras Vedoid yang memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, postur tubuh kecil, dan rambut yang bergelombang. Soal berikutnya, Pak Raden berasal dari Jogja. Pak Raden dan keluarganya memegang erat tradisi di daerahnya. Ketika anaknya mulai menginjakkan kaki ke tanah, Pak Raden melakukan sebuah tradisi, yaitu tradisi tedak sinten atau tradisi turun tanah. Soal berikutnya, coba bayangkan jika seluruh negara di dunia memiliki bendera yang sama. Kita tidak akan mengenali mana negara Indonesia dan mana negara Inggris. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya identitas nasional. Soal berikutnya, dalam interaksi atau sosialisasi sebagai upaya saling mengenal pasti terjadi perbedaan. Solusi untuk mengatasi perbedaan akibat sudut pandang adalah yang pertama, menanamkan sikap saling mengalah, dan yang kedua, memilih berinteraksi dengan teman yang memiliki satu pandangan atau satu visi atau satu misi. Soal berikutnya, keberadaan gamelan saat ini mulai dikenal oleh masyarakat global. Eksistensi gamelan di dunia internasional didorong dengan adanya promosi budaya nasional. Dan soal berikutnya,
Indonesia kaya akan tradisi. Kamu berkunjung ke daerah lain. Di sana terdapat tradisi-tradisi yang berbeda dengan daerahmu. Suatu hari kamu diajak menghadiri perayaan tradisi tersebut. Sikap yang hendaknya kamu tunjukkan adalah sikap yang hendaknya kita tunjukkan adalah menerima ajakan dengan sikap menghargai budaya daerah setempat. Demikian anak-anak pembahasan soal pada materi Bhinneka Tunggal Ika pada pertemuan hari ini. Semoga kalian sukses dan diberikan Allah kemudahan dalam hal apapun. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.